Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran PKN kelas 9 SMP atau MTS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini kita akan membahas beberapa poin, tapi sebelumnya untuk memulai pelajaran alangkah baiknya Anandaku sekalian mempersiapkan buku pena untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video berikut ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya kalian sudah menuntaskan materi pada bab 1. Semoga Anandaku sekalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Selanjutnya akan kita bahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini, kalian akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, serta dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga Anandaku sekalian bisa menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, coba kalian baca dan cermati Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 berikut ini. Pada bab 2, kita akan membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea ini terbagi menjadi 4 alinea pada Undang-Undang Dasar. Coba kalian perhatikan. Pada alinea pertama yaitu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada alinea pertama terdapat 2 dalil, yaitu dalil objektif dan subjektif. Pada dalil objektif yaitu kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Maksudnya adalah manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.
Makna dari alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara, serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Itu tadi, yaitu pada alinea pertama maka akan terbagi menjadi dua dalil yang disebut dengan dalil objektif dan subjektif. Selanjutnya, pada alinea kedua, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea kedua ini, timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, yaitu pada alinea ketiga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ketiga berbunyi, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pada alinea ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak hanya hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea terakhir atau alinea keempat. Pada alinea keempat yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada alinea keempat ini memiliki atau membuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yakni batang tubuh atau pasal-pasal, kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, yang artinya setiap warga negara wajib mentaati hukum yang berlaku. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat.
Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahnya sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk republik sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Artinya, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Dasar negara yaitu Pancasila. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, suatu kesatuan tidak terpisahkan. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Dalam kurung bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat bermakna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain, bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil bermakna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Sedangkan makmur berarti menghendaki negara perwujudan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Baiklah, cukup sekian materi pada video kali ini mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga Anda semuanya mengerti dan paham apa yang telah disampaikan pada video kali ini, dan kita akan melanjutkan lagi pada video berikutnya. Jangan lupa hidupin notifikasi agar tidak ketinggalan info-info berikutnya mengenai materi pembelajaran yang ada pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.